Kami dari kelompok 1, saya bersama rekan saya akan memaparkan hasil materi kami. Materi kami yaitu mengenai hambatan dalam komunikasi massa. Yang dimana kita ketahui setiap kegiatan komunikasi, entah itu komunikasi antar personal, komunikasi kelompok, komunikasi media, dan komunikasi massa akan menghadapi berbagai hambatan. Hambatan dalam komunikasi manapun akan mempengaruhi efektivitas komunikasi tersebut. Jadi teman-teman, ada 3 hambatan dalam komunikasi massa ini. Yang pertama, ada hambatan psikologis. Yang kedua, ada hambatan sosiokultural. Yang ketiga, yaitu ada hambatan interaksi verbal. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hambatan psikologis. Hambatan psikologis merupakan hambatan yang terdiri dari unsur kegiatan psikis manusia yang dibagi menjadi 4 bagian, yakni perbedaan kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, perbedaan kepentingan atau interest. Seseorang jadi selektif dalam memilih dan menerima pesan. Hal ini terjadi karena komunikan atau penerima pesan memiliki sifat heterogen atau perbedaan sosial yang meliputi pekerjaan, gender, usia, dan letak geografis. Karena perbedaan tersebutlah komunikator terhambat untuk membuat pesan. Solusinya, komunikator harus menyusun pesan sedemikian rupa agar dapat diterima oleh halayak umum. Yang kedua, prasangka. Prasangka dilakukan oleh kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan suku, ras, dan agama kepada kelompok lain. Hal yang dapat menghambat di sini dimaksudkan jika seorang komunikator yang tidak fair dan berpihak ke suku, ras, dan agama tertentu. Yang ketiga, stereotip. Stereotip terjadi karena seorang individu belum mengenal dengan orang yang ditargetkan dan masih melekatkan seseorang dengan kebiasaan suatu ras. Misalnya, orang Jawa yang memiliki sifat lembut, orang Medan yang memiliki sifat tegas. Jadi yang jadi penghambat di sini jika seorang komunikator menyampaikan pesan yang seharusnya disampaikan sama, namun malah memihak ke suatu kaum dan stereotip kaum tersebut. Keempat, motivasi. Motivasi merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu. Seperti kita tahu, keinginan dan kebutuhan masing-masing individu itu memiliki perbedaan dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat juga, sehingga motif atau motivasi seseorang berbeda-beda. Melihat berbagai motif yang berbeda antara orang per orang, maka intensitas tanggapan seseorang terhadap pesan komunikasi pun berbeda sesuai dengan jenis motifnya. Semakin sesuai pesan komunikasi dengan motivasi seseorang, semakin besar kemungkinan komunikasi itu dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Ya, itulah materi mengenai hambatan psikologis. Setelahnya dilanjutkan oleh materi hambatan sosiokultural. Lalu kita beralih pada hambatan sosiokultural. Hambatan sosiokultural adalah hambatan yang datang dari masyarakat. Hambatan ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seorang komunikasi. Terdapat beberapa aspek dalam hambatan sosiokultural. Yang pertama, ada aneka etnik. Aneka etnik merujuk pada kesenjangan budaya antara komunikator dan penerima pesan akibat perbedaan etnik, sehingga dapat mempengaruhi pemahaman dan penerimaan pesan serta dapat menimbulkan hambatan dalam proses komunikasi. Di Indonesia terdapat banyak kelompok etnik yang memiliki bahasa, budaya, dan sejarah yang berbeda-beda. Perbedaan dalam makna atau arti dan perilaku dapat menimbulkan hambatan dalam komunikasi massa. Yang kedua, ada perbedaan norma sosial. Norma sosial didefinisikan sebagai tata cara, kebiasaan, tata krama, dan adat istiadat yang disampaikan secara turun-temurun yang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang untuk bersikap. Di negara kita, Indonesia, terdapat norma sosial yang berlaku, maka tidak menutup kemungkinan terdapat pertentangan nilai dalam arti kebiasaan dan adat istiadat itu sendiri.
bisa jadi yang dianggap baik oleh suatu masyarakat, tetapi tidak dianggap baik oleh masyarakat lainnya. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga ada kurang mampu berbahasa Indonesia. Karena banyaknya kelompok etnis dan bahasa daerah yang digunakan di Indonesia, maka beberapa daerah tertentu ini memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang kurang. Misalnya kita ambil contoh dalam program pemerintah. Misalkan pemerintah akan mengeluarkan suatu kebijakan secara bersamaan, di mana kebijakan ini harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Otomatis pemerintah akan menggunakan media massa untuk menyampaikan kebijakan ini. Nah, masalah akan timbul ketika masyarakat yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang minim tidak dapat menjangkau pesan tersebut atau tidak dapat mengerti pesan apa yang disampaikan oleh pemerintah karena kemampuan berbahasa Indonesia mereka yang minim. Yang keempat ada faktor semantik. Semantik adalah pengetahuan tentang pengertian dan makna kata yang sebenarnya. Jadi hambatan semantik adalah hambatan mengenai bahasa yang digunakan oleh komunikator maupun bahasa yang digunakan oleh komunikan. Hambatan ini terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, ketika komunikator salah mengucapkan kata atau istilah akibat berbicara terlalu cepat. Yang kedua, adanya perbedaan makna dan pengertian suatu kata atau istilah yang sama sebagai akibat aspek psikologis. Yang ketiga, adanya pengertian yang konotatif, yakni memaknai atau mengartikan suatu kata atau istilah secara emosional dan bersifat evaluatif. Yang hal ini diakibatkan oleh latar belakang dan pengalaman seseorang. Yang kelima ada belum meratanya pendidikan. Adanya kesenjangan pendidikan antara penduduk kota dan penduduk desa atau belum meratanya pendidikan yang ada di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan hambatan dalam proses komunikasi. Masalah akan timbul ketika komunikan yang berpendidikan rendah tidak dapat menerima pesan secara benar akibat daya tangkapnya yang kurang. Wawasan dan pengetahuannya tidak dapat menjangkau pesan komunikasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu hambatan mekanis. Hambatan ini adalah hambatan teknis sebagai konsekuensi penggunaan media massa, seperti hambatan mekanis pada media televisi. Bisa berupa siaran televisi yang tidak muncul, siaran televisi yang buram. Hal ini bisa disebabkan oleh cuaca yang buruk atau kesalahan teknis, dan lain sebagainya. Begitupun pada hambatan mekanis pada media radio siaran, bisa berupa suaranya yang tidak muncul, suaranya yang tidak jelas. Lalu ada hambatan mekanis pada media cetak seperti koran dan majalah. Bisa berupa keterlambatan sehingga lambat pula pada pembaca akibat kerusakan pada mesin cetaknya. Lalu hambatan komunikasi massa selanjutnya adalah hambatan interaksi verbal. Hambatan interaksi verbal dalam komunikasi massa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya dalam bentuk ekstrim seperti baik atau buruk, positif atau negatif, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan lain-lain. Dalam artian, polarisasi merujuk pada pembagian masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang memiliki pandangan atau sikap yang berlawanan. Yang kedua, ada orientasi intensional. Orientasi intensional mengacu pada kecenderungan kita untuk melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai dengan ciri yang melekat pada mereka. Orientasi intensional terjadi bila kita bertindak seakan-akan label lebih penting daripada orangnya sendiri. Yang ketiga ada evaluasi statis. Evaluasi statis yaitu
penilaian terhadap seseorang yang didasarkan pada kesan pertama. Dan yang terakhir ada indiskriminasi. Indiskriminasi yaitu sikap yang menunjukkan ketidakadilan atau pengabaian terhadap karakteristik seseorang. Ketika kita mengelompokkan hal-hal yang tidak sama ke dalam satu kelompok dan menganggap karena mereka dalam kelompok yang sama, maka mereka memiliki karakter yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.